bahas film Eternal. Eternal ini sebenarnya film yang menceritakan awal mulanya MCU itu seperti apa, karena dipercaya The Eternal ini celestial dan juga Eternal secara keseluruhan ini sebenarnya adalah awal mula dari MCU. Ajak, Makari, Cersei, Ikaris, Sprite, dan juga Kingo, dan anggota-anggota internal yang lainnya itu sebenarnya punya tujuan baik untuk diciptakan, seperti Athena juga yang diperankan oleh Angelina Jolie. Mereka semua percaya bahwa internal itu diciptakan untuk melindungi umat manusia. Melindungi umat manusia itu dalam arti begini, lawannya internal ini, ada antagonis di sini itu ingin memusnahkan manusia. Nah, tugasnya internal itu membuat manusia dari masa ke masa aman dari serangan sang antagonis. Semua internal ini mempunyai purpose. Semua anggota internal ini mempunyai purpose masing-masing. Mereka dikatakan berasal dari Olympus. Tapi sebenarnya mereka itu adalah orang yang abadi, orang yang bukan berasal dari ras manusia, tapi ditugaskan untuk melindungi manusia. Eternal itu adalah film yang bisa dibilang film yang mengulang atau mereview kembali MCU secara keseluruhan. Kita percaya di film ini bahwa internal sudah eksis gitu ya. Dan dari awal MCU pun internal sebenarnya udah ada, tapi ini tuh baru diperkenalkan bahwa sebenarnya internal itu menyamar sebagai manusia normal di beberapa semesta dan beberapa negara untuk melindungi umat manusia dari serangan sang antagonis dari film ini sendiri. Eternal punya keistimewaan masing-masing dalam segi kekuatan. Tapi di sini juga kita diajarin bahwa sebuah grup atau sebuah bisa dibilang komunitas lah ya, atau bisa dibilang sebuah kelompok superhero sekalipun tidak terhindar dari namanya masalah, tidak terhindar dari yang namanya perdebatan. Jadi kita di sini pun kita diajarkan bahwa setiap ada masalah pun kita harus tetap berada dalam satu garis, maksudnya dalam satu persetujuan, karena banyak banget karakter di sini yang pada awalnya melanggar sumpahnya, istilahnya gitu, dalam hal sebenarnya niatnya baik untuk membantu manusia melanggar sumpahnya itu, tapi melanggar sumpahnya adalah tindakan menurut ketua dari kelompok ini, Ajax, sebagai tidak mendidik manusia sebagai orang atau makhluk yang seharusnya menerima takdirnya. Jadi seperti
si orang itu diubah, dibantu terus oleh internal untuk hidup. Sementara penciptanya Eternals itu tidak mau anggota-anggota dari Eternals itu ikut campuri urusan manusia. Si Eternal itu sebenarnya baik, maksudnya baik dalam segi tujuan tuh baik gitu. Untuk membantu manusia menyelesaikan masalah. Tapi kalau memang digituin terus kan setiap manusia juga nggak akan mandiri gitu. Maksudnya si Ajax ini tuh ngajarin tuh gitu. Kalau udah biarin aja, biar mereka menyelesaikan aja masalah mereka sendiri gitu ya istilahnya. Eternal ini pun terpaksa, karena hal itu terpaksa untuk separate. Ada beberapa yang bergabung dan dalam satu universe, ada beberapa yang di kota yang berbeda gitu. Sebenarnya gini guys, sebenarnya si Eternal itu karena masalah itulah Eternal itu harus berpisah-pisah gitu, harus menjalani hidup masing-masing. Karena kalau digabung nih mungkin dia pasti akan selalu mengikut campuri urusan manusia. Seperti apa yang terjadi di beberapa scene itu. Di waktu modern sebenarnya Eternal ini sudah terpisah-pisah, tapi Celestial, musuh dari Eternal ini sendiri, kembali menyerang umat manusia untuk memanfaatkan mereka. Jadi mau tidak mau beberapa anggota dari Eternals yang lama harus meninggalkan kembali kehidupan penyamaran mereka untuk kembali ke sisi Eternals atau kembali untuk melindungi manusia. Tapi di sana terungkap sebuah hal yang mengejutkan. Banyak banget sebenarnya orang-orang atau anggota-anggota internal ini yang bisa dibilang sudah melewati banyak hal, sehingga mereka sudah ingin melupakan identitas mereka sebagai internal karena satu dan lain hal tersebut gitu ya. Seperti ada anggota internal yang kalian nonton aja lah, ini aku nggak mau spoiler. Ada anggota internal yang sebenarnya sudah menyebabkan terjadinya 9/11 atau bom di Hiroshima, karena dia mengikuti perang dunia pada saat itu, perang dunia bom di Hiroshima dan juga kejadian 9/11, dia yang menyebabkan itu terjadi. So sebenarnya dia sudah tidak mau nih, maksudnya sudah tidak mau membantu manusia lagi dengan caranya, dengan cara dia. Tapi dengan persatuan dari setiap orang yang ada di situ, orang-orang anggota internal yang ada, dia bisa yakin untuk meninggalkan kehidupan modernnya untuk kembali ke internal. Sebenarnya gini, sebuah komunitas atau sebuah kelompok pergaulan pasti ada masalah kan. Pelajaran yang bisa kita ambil gini, bagaimana masalah itu tidak memecah belahkan kita. Mungkin ada beberapa orang-orang yang come and go, ada beberapa juga karakter di sini yang menyimpan dendamnya dengan yang lain. Maksudnya bukan menyimpan dendamnya, menyimpan perasaan satu sama lainnya dengan satu sama lain. Maksudnya
kalau marah itu nggak berani ngomong. Itu kan yang sering terjadi kita terhadap manusia itu sendiri gitu ya. Terhadap kita tuh sering terjadi hal-hal seperti itu. Untuk mempertahankan sebuah hubungan apapun itu sebenarnya itu uh, keterbukaan itu penting, guys. Itu sih yang aku bisa review dari film Eternals ini. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye guys.